Kolonodale menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah pesisir, dataran rendah maupun pegunungan. Daerah ini juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil. Jauh sebelum merdeka, Morowali Utara yang biasa disebut Tanah Mori pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Datu Ritana Mokale Marundu. Dan beliaulah yang kala itu memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Mengingat kembali sejarah Morowali Utara atau Tanah Mori dari jauh sebelum zaman kemerdekaan hingga kini, juga menyimpan sejarah tentang bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di wilayah yang sebelumnya menjadi bagian wilayah Kabupaten Poso ini. Tidak berbeda dengan penyebaran Islam di tanah air pada umumnya, penyebaran Islam di wilayah ini juga terjadi karena berbagai cara dari jalur perdagangan, perkawinan maupun pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan agama Islam memang memiliki cerita, sejarah yang panjang, dan tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang berperan besar dalam perkembangan Islam. Islam sendiri berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 hingga ke-18 Masehi melalui berbagai jenis media, diantaranya media dakwah, kesenian, dan juga tentunya perdagangan. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti apakah jejak perkembangan Islam di Tanah Mori ini? Ikuti terus Jejak Islam. Dari beberapa literasi atau catatan beberapa tokoh masyarakat setempat, masuk dan berkembangnya Islam di Kabupaten Morowali atau Tanah Mori sudah dimulai jauh sebelum zaman penjajahan Belanda. Konon, kebudayaan Islam sudah ada di Tanah Mori sejak 1856 silam, saat ekspedisi Belanda yang pertama ke kawasan ini. Masyarakat meyakini hal tersebut menandakan jika sebelum datangnya Belanda di Tanah Mori, masyarakat suku Mori sendiri sudah ada yang memeluk agama Islam, terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai kala itu. Sementara mereka yang tinggal di gunung-gunung kala itu masih menganut kepercayaan animisme. Selain melalui jalur perdagangan, perkembangan Islam di Tanah Mori juga terjadi karena perkawinan. Beberapa sejarah masa lalu juga menguatkan jika kawin mawin telah menjadi media penyebaran agama Islam di daerah ini. Menurut cerita yang saya dengar, Islam di Kolonodale ini sudah ada sejak sebelum penjajahan Belanda masuk ke Kolonodale. Dan adanya saudagar-saudagar Bugis yang berdagang sembari menyebarkan agama Islam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menemui salah satu tokoh masyarakat di Kolonodale ini. Perkawinan antara pendatang yang sebagian besar saudagar atau pedagang dari Bugis dengan masyarakat suku Mori, salah satunya anak dari pedagang atau saudagar Bugis yang kawin dengan anak dari Raja Mori kala itu. Nah, ada salah satu catatan yang kalau kita lihat literasi juga, seperti ada buku sejarah Mori sendiri, ada Mori Fantinompo, kemudian ada beberapa catatan-catatan missionaries, bahwa
Islam itu juga sudah ada malah di lingkungan kerajaan Mori itu sendiri, karena ada orang Bugis ya, jauh sebelum kita merdeka ya, masih di zaman Belanda itu ada seorang Bugis namanya Abbas kawin dengan putri Raja Mori. Putri Raja Mori Marundo. Nah, dari turunan-turunannya itulah yang kemudian banyak juga menyebarkan Islam di wilayah Mori lewat perkawinan maupun mungkin membangun hubungan-hubungan perdagangan dan sebagainya. Bukti sejarah yang menunjukkan perkembangan Islam di Tanah Mori juga ditunjukkan dari beberapa peninggalan yang hingga kini masih dirawat dan dimanfaatkan oleh umat muslim di daerah itu, seperti beberapa makam yang cukup dikeramatkan, masjid, dan beduk tua. Beberapa makam tua di kompleks salah satu masjid terbesar di Morowali Utara, salah satunya yakni makam Syekh Ahmad Abu Bakar, ulama dari Arab yang diyakini memberikan andil besar dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Kemudian itu ada juga ada di wilayah Kolondalis ini khususnya, itu ada seorang bangsa Arab ya yang kawin dengan orang di sini ya. Itu namanya Syekh Abu Bakar, Mahmud Abu Bakar, yang kemudian juga membangun peradaban Islam di sini lewat perdagangan, kemudian siar-siar Islam ya, banyak membangun masjid-masjid di berbagai desa-desa ya. Di samping tadi ada orang Bugis yang kawin dengan anak Raja Mori Marundo tersebut. Selain makam tua, terdapat juga peninggalan sejarah Islam di daerah ini, tepatnya di Kampung Bugis. Kampung Bugis ini letaknya tidak jauh dari pelabuhan, sehingga para pedagang yang datang ke Tanah Mori kala itu menyempatkan beristirahat di tempat ini. Selain tempat ibadah, masjid yang diberi nama Al-Muhajirin ini juga diperuntukkan bagi para musafir kala itu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kampung Bugis yang menjadi salah satu tempat adanya bukti peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di Kolonodale. Nah, pemirsa, seperti saat ini saya sudah tepat berada di samping salah satu masjid tertua di Kolonodale yang menjadi bukti adanya penyebaran agama Islam di Kolonodale, Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai saat ini, salah satu masjid tertua di Morowali Utara ini sudah mengalami 3 kali pemugaran. Kini, Masjid Al-Muhajirin di Kampung Bugis dijadikan pusat kegiatan keagamaan umat muslim di wilayah tersebut, termasuk mereka para pemuda yang tergabung dalam remaja Islam Masjid atau Risma. Nah, perkembangan atau agama Islam ini kan memang sudah ada sejak sebelum adanya masuknya Belanda di Tanah Mori atau khususnya di Kolonodale ini. Nah, itu dibawa pertama kali oleh pedagang-pedagang Bugis dan akhirnya terus-menerus ke keturunan-keturunannya melalui perkawinan. Nah, tentunya
dengan adanya perkembangan agama Islam di Tanah Mori, khususnya di Kolonodale ini, tentu tidak terlepas dari adanya bukti peninggalan. Nah, salah satunya ini Masjid Kota Tua ini ya Pak ya. Iya. Ini sebagai masjid yang tertua di Kolonodale, betul Pak? Betul. Nah, kalau boleh Pak diceritakan tentang sejarah dari Masjid Tua di Kolonodale ini sendiri Pak. Iya, terima kasih. Jadi memang awal mula masuk di sini ini sebelum ada masjid ini kan termasuk kakek saya dari selatan itu, dari Bugis, datang ke Kolonodale ini membuka kampung Bugis ini, kampung Bugis ini. Nah, karena saat itu memang karena kita Muslim ya, paling tidak harus ada tempat ibadah kita. Maka sekitar tahun 60-an itu dibangunlah masjid ini. Masjid pertama ini sekitar tahun 60-an. Di atas wakaf kakek saya yang bernama Daeng Siame itu yang mewakafkan tanah ini sekaligus dibangunkan masjid. Makanya kenapa masjid ini namanya Al-Muhajirin. Artinya Al-Muhajirin itu kan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah. Nah, artinya orang yang pindah dari Bugis ke sini, dibangunkanlah masjid ini yang bernama Masjid Al-Muhajirin. Jadi sampai saat ini sudah kurang lebih 3 kali pemugaran masjid ini. Sampai yang terlihat sekarang ini sudah 3 kali. Pada saat itu yang membuat konstruksi ini itu ada kepala tukang dulu namanya Bas, kepala Bas itu namanya Bas Mading. Nah, inilah yang membuat konstruksi masjid ini sampai seperti saat ini. Pemugaran terakhirnya itu pada tahun berapa? Kurang lebih tahun 90-an itu. Pemugaran masjid ini dari kayu, masjid kayu menjadi tembok seperti ini. Itu tahun 90-an. Tentunya pemuda juga memiliki andil yang besar ya Pak ya dalam perkembangan Islam di Kolonodale ini sendiri. Nah, seperti apakah peran pemuda sebagai Bapak sendiri sebagai tokoh pemuda, seperti apa peran pemuda di Kolonodale ini dalam perkembangan agama Islam? Ya, jadi memang pemuda kita di sini ini sebelumnya itu memang agak susah ya, agak susah karena mungkin latar belakang pendidikannya mereka, kemudian di sini ini kita sifatnya plural, ya, terdiri dari beberapa agama. Nah, inilah yang sebelum-sebelumnya itu menyulitkan kita ya, untuk mengembangkan agama ini. Namun di tahun 2000-an itu alhamdulillah kami gencar melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, baik training-training kepada remaja-remaja masjid, itu kami lakukan sampai ke pelosok-pelosok desa saat itu. Sejak saat itulah anak-anak muda itu sudah mulai bangkit, sampai kita bentuk remaja masjid. Kami bangun TPA di hampir semua masjid yang ada itu ada TPA-nya. Nah, itu kami lakukan ya, itu untuk sebagai pemuda itu supaya berperan dalam hal-hal yang seperti itu. Itu sudah kami lakukan sudah bertahun-tahun gitu. Sejumlah tokoh muslim di Morowali juga meyakini masih banyak peninggalan lain sebagai bukti sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Tanah Mori, seperti Beduk Tua di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat. Beduk ini diperkirakan dibuat sekitar tahun 1870-an. Konon, beduk tua ini terbuat dari kayu bete-bete jenis kayu hutan yang ada di wilayah itu, dan beduk tersebut masih bertahan hingga ratusan tahun.
Dalam perkembangannya hingga saat ini, Islam di Kabupaten Morowali Utara atau Tanah Mori terus tersiar. Bukan hanya melalui media perdagangan ataupun kawin-mawin, media dakwah ataupun jalur pendidikan juga dilakukan seperti dengan dibangunnya sarana pendidikan agama seperti pondok pesantren. Perkembangan Islam selain di Konodale juga ada di Petasia yang mayoritas penduduknya dari suku Mori. Selain itu di Petasia sendiri berdiri sebuah pondok pesantren. Nah, untuk itu saya akan menemui salah satu tokoh agama sekaligus pimpinan dari pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren ini tergolong masih sangat muda karena didirikan pada Desember tahun 2020 lalu. Pondok pesantren yang diberi nama Kiai Haji Hashim Asy'ari saat ini memiliki 30 orang santri. Fasilitas pondok pesantren dinilai masih sangat minim, hanya memiliki 4 ruangan asrama. Karena belum tersedia ruang belajar asrama inilah juga dimanfaatkan oleh pengelola pondok untuk kegiatan belajar mengajar para santri. Nah, ini kan sekarang Pak Ustadz kita lagi di pondok pesantren ya. Mungkin Pak Ustadz bisa ceritakan tentang awal mula kisah membangun pondok pesantren ini, Pak. Iya. Jadi pondok pesantren ini ya oleh saya dan teman-teman diberi nama Pondok Pesantren Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita ambil nama besar pendiri Nahdlatul Ulama karena kebetulan saya juga diamanahi sebagai ketua cabang Nahdlatul Ulama. Nah, jadi munculnya pondok pesantren ini sebenarnya sebagai realisasi dari kegelisahan kami selama ini. Bahwa anak-anak Mori yang muslim minat mereka untuk belajar agama sangat tinggi. Tetapi mereka kalau mau belajar agama harus keluar daerah, ke Morowali, ke Poso, ke Palu, atau ke Sulawesi Selatan. Dan rata-rata ya mereka ini ya banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga banyak di sekitar-sekitar kampung ini, terutama yang di pelosok ini, anak-anak kita tamat SD, tidak lanjut SMP, tamat SMP, tidak lanjut SMA, karena minimnya fasilitas pendidikan dan mahalnya biaya. Kalau mereka harus keluar, harus bayar kos, mana bayar uang pondok, sehingga banyak yang memilih tidak melanjutkan pendidikan. Kawin di usia muda, harus menjadi petani di usia kecil, di mana mereka harus belajar. Nah, jadi untuk mengantisipasi dan membendung angka putus sekolah, kemudian buta aksara, dan minimnya pemahaman agama di masyarakat, ya kita buatlah pondok pesantren ini, ya, sebagai tempat anak-anak kita belajar nantinya, sehingga syiar Islam di Tanah Mori, khususnya di Petasia Barat ini, bisa semakin berkembang. Seperti itu. Ini ngomong Pak, sejak kapan pembuatannya? Ini kita rencanakan bulan Desember 2020 ya. 2020. Kemudian bulan Februari 2021 kita gusur lahan ini. Kemudian bulan Maret, April kita mulai membangun asrama sederhana ini. Kita lihat masih dari kayu semua. Dan pada bulan Juni kita sudah gunakan membuka lembaga pendidikan secara resmi. Yang kita buka tahun ini untuk tahap pertama Madrasah Sanawiyah setingkat SMP dengan Rodatul Atfal atau TK untuk anak-anak kecil. Alhamdulillah sampai hari ini santri yang mondok bermukim di sini
kurang lebih 30 orang ditambah para pembina dan asatis. Itu mayoritas dari daerah mana? Dari anak-anak di sekitar desa ini saja. Dari desa-desa sekitar, dan ada dari Petasia Timur, dan mereka rata-rata anak-anak suku Mori yang Muslim. Seperti itu. Terakhir mungkin Pak ya, sebagai tokoh agama sendiri, pendapat Bapak atau mengenai perkembangan Islam di Tanah Mori secara keseluruhan itu bagaimana hingga saat ini? Ya, jadi sepanjang yang saya amati ya, alhamdulillah untuk Muslim yang ada di daerah Mori ini, ya cukup berkembanglah kegiatan dakwah. Walaupun ini untuk di Petasia Barat baru pesantren pertama yang ada baru 4 bulan ini, tetapi sebelum ini kegiatan-kegiatan remaja masjid itu sudah berjalan aktif ya. Begitu juga pengajian-pengajian yang dikoordinir oleh Wanita Islam Al-Khairat itu sangat aktif juga. Nah, lewat media-media itulah Islam ini ya bisa dikembangkan sampai hari ini. Kita bersyukur sekarang sudah ada pondok pesantren, sehingga geliat dakwah ini ke depan ya bisa lebih berkualitas. Syiar Islam di Tanah Mori juga tidak terlepas dari peran mereka seluruh umat muslim. Bercermin dari sejarah masuknya Islam di Tanah Mori dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, dalam menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam sekitar. Waalaikumsalam. Ayyul haflati al-an? Al-an haflatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal arafta mata wulida sallallahu alaihi wasallam? Naam. Wulida sallallahu alaihi wasallam isnasara min sari Rabiul Awwal fi Makkah. Hal hadza sahih? Naam, sahih ya sadiqi. Hal arafta Perkembangan Islam di Tanah Mori ini memang menyeratkan pesan makna yang mendalam. Bukti-bukti peninggalan sejarah Islam menjadi representasi adanya penyebaran agama Islam di Tanah Mori ini. Mengutip dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya sampaikanlah walau hanya dengan 1 ayat. Maknanya kita sebagai umat muslim tidak hanya mengharapkan kepada para ulama saja untuk menyebarkan agama Islam, tetapi kita juga sebagai umat muslim hendaknya untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Islam. Demikianlah jejak Islam di Tanah Mori ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.